Itu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk kepada rumah. Rumah siapa saja, rumah mana saja yang di dalam rumah itu ada anjingnya. La yanfa'uka taharatul qalbi ma'a najasatil qalbi. Karena di dalam hati itu, di dalam rumah itu ada najis, anjing itu najis, najisnya anjing adalah najis mughalladhah. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Antika la yanfa'uka taharatul qalbi ma'a najasatil qalbi." Tidak memberikan manfaat kepadamu, katakan taharatul qalbi, kebersihan badanmu, kebersihan ragamu, kesucian tohar, kesucian ragamu, badanmu, ma'ana jasadil qalbi, sedangkan hatimu penuh dengan najis. Itu tadi najisnya anjing. Nah, najis yang dia dianggap anjing itu adalah, yang dianggap najisnya anjing itu adalah sifat-sifat yang buruk yang ada di dalam hati itu, sampah itu, sifat-sifat yang jelek yang ada di dalam hati itu sampah itu harus dibakar itu dengan api. Apinya itu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu narun, itu api, itu merah, api yang panas membakar sampah-sampah yang ada di dalam hati. Sampah-sampah yang ada di dalam hati itulah sifat-sifat al-radiyah, sifat-sifat al-madmumah, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang jelek, yang itu adalah hijab, penghalang, sebagai penghalang dalam hubungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita ingin itu ditempati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati itu, maka tidak ada lain caranya adalah dengan zikrullah. Yang pertama adalah dengan zikir jahri la ilaha illallah. Yang kedua adalah zikir khafi. Itu zikir khafi lafzul jalalah harus menetap itu. Harus menetap di dalam hati. Harus ada di dalam hati itu. Lafzul jalalah. Allah itu harus ada di dalam hati. Jangan dilepaskan dengan cara berzikir khafi terus setiap detik berzikir khafi. Sedang apa? Bersama siapa? Dengan lagi di mana? Sedang melakukan apa? Waktunya kapan saja? Di mana tempatnya? Sehari semalam dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, di dalam hati itu jangan dilepaskan lafzul jalal, jangan dilepaskan ismudzat Allah, 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 Allahu Allah, Allahu Allah. Itu kalau diucapkan, tetapi jangan diucapkan oleh lisan. Cukup suara hati saja yang menjerit zikir Allah, 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 Allah. Sejalan dengan detik jam, sejalan dengan detak jantung itu terus seperti itu. Jadi itulah cara mensterilkan daripada najis-najis anjing itu dengan cara zikrullah. Dan itu sudah kita miliki semua. Murid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahasiswa PTKN semua sudah memiliki alat itu. Alat untuk mensucikan hati, alat untuk mensterilkan, mensucikan najis-najis anjing yang ada di dalam hati. Inilah alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Luar biasa. Ketika kita belum mendapatkan alat itu, berarti itu selalu kotor terus.
karena tidak disucikan, tidak ada alat cucinya. Maka setiap saat, setiap detik kotor terus, nambah dosa, nambah dosa, nambah dosa, nambah dosa. Setiap detik. Mari disampaikan dengan dasar wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asar wa la takun minal ghafilin. Di dalam ayat itu, jika kita tidak menepati, tidak mengamalkan, tidak mempraktekkan ayat itu, berarti kita sudah melanggar. Berarti kita sudah tidak patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di depannya itu adalah perintah untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah yang dulu ada wujud. Perintah itu adalah menunjukkan wajib. Jika tidak dilaksanakan berarti dosa satu. Kemudian di ujung ayat itu adalah wala takum minal ghafilin, itu fi'il nahi, larangan. Tahrim, larangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dilanggar juga. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi dilanggar juga. Karena di depannya sudah tidak patuh, di belakangnya melanggar larangan. Sudah dua dosa. Maka dalam kesempatan itu saja, dalam detik itu saja sudah dua dosa. Sudah dua dosa dilakukan dalam satu detik. Dalam 1 menit 60 detik berarti 2 kali 60 sudah 120 dosa dalam 1 menit dilakukan. Belum dosa-dosa yang lain. Belum dosa-dosa yang lain. Itulah kalau tidak punya alat untuk mensterilkan, mensucikan, membersihkan, menggosok kotoran-kotoran yang ada dalam hati itu. Timbulnya, dampaknya sangat negatif sekali, yaitu terus numpuk dosa, kesalahan. Tetapi la yashuru, tidak sadar, tidak merasa, la yashuru. Oleh karenanya Imam Asy-Syadzili, man lam yataghalghal bi ilmina hadza mata musirran 'alal kabair wa huwa la yashkur. Syekh Asy-Syadzili mandika bahwa man lam yataghalghal bi ilmina hadza mata musirran 'alal kabair wa huwa la yashkur. Barang siapa yang tidak segera bergegas, tidak segera mengamalkan ilmuku ini, ilmu thariqah, kata Syekh Asy-Syadzili, maka mata musirran al-kabair wa huwa yashkur, dia mati dalam keadaan harus menanggung dosa besar, wa huwa la yashkur, tetapi dia tidak sadar. Jadikan dosa kecil itu tadi kecil terus numpuk akhirnya besar. Bukan dosa besar itu berzina, bukan dosa itu mabuk-mabukan, minuman keras yang diharamkan, bukan dosa besar itu musyrik, tetapi dosa kecil yang terus numpuk setiap detik 120 dosa terus. Dalam 1 menit berapa, dalam 1 jam berapa, dalam sehari semalam 24 jam berapa, terus dalam 1 minggu berapa, dalam 1 bulan berapa, dalam 1 tahun berapa ini numpuk itu. Bahwa la yashuru, tetapi itu tidak terasa, tidak merasa, tidak sadar. Nah, inilah kesucian jiwa. Maka kita alhamdulillah diberikan Allah, alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihi.
Kita ini memiliki alat diberikan Allah dan kursi, yaitu alat tersuci hati, yaitu zikir la ilaha illallah, zikir khofi, zikir jahri, dan zikir khofi. Oleh karenanya kita ini adalah termasuk orang-orang yang khusus, bukan orang-orang umum. Karena sudah di dalam ayat itu, surat apa itu? Surat An-Naml. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelebihan kita itu. Maka harus